biar kau temukan di dalamku. Aku hidup mau menyembahmu. Arti bagiku yang terbaik yang ada padaku, biar kau temukan di dalamku. Angkat suaramu, persembahkan hatimu, rohmu, jiwamu, segenap kekuatanmu, menyembah Dia. Dan temukan di dalamku. Amin. Amin. Yes. Yang terbaik yang ada padaku, biar kau temukan di dalamku. Yesusku, yang terbaik yang ada padaku, biar kau temukan di dalamku. Yesusku, yang terbaik yang ada padaku, yang tertemukan kepadaku. Yesusku. Tepuk tangan yang terbaik. Sorak-sorai yang terbaik. Tuhan Yesus, yes. Lebih lagi. Oh, haleluya. Haleluya. Lepaskan sukacitamu. Lepaskan sukacitamu bagi Tuhan. Katakan yes, my Lord. Yes, my Lord. We worship you. We worship you. We glorify you, Lord. Hallelujah. 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 Memang Engkau layak menerima yang terbaik dari kami, Tuhan. Suara kami yang terbaik. Oh, kekuatan kami yang terbaik. Hidup kami yang terbaik. Layak Engkau terima, Bapa. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Sebab Engkau telah lebih dulu memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk hari yang sangat baik ini. Hari Sabat di mana Engkau memberikan tempat waktu kesehatan yang terbaik bagi kami. Untuk bersekutu dengan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Untuk memuji, memuliakan Tuhan, berbakti, beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sementara ada banyak saudara-saudara kami di luar sana Tuhan yang mungkin tidak bisa beribadah. Tidak bisa menikmati Tuhan seperti kami menikmati Tuhan saat ini. Terima kasih Bapa untuk besarnya anugerah-Mu bagi setiap kami. Saat ini kami rindu Tuhan, dilimpahi oleh firman Allah. Kami rindu diperlengkapi oleh firman Tuhan. Kami rindu dididik, diajar oleh firman Allah. Bahkan ditegur, dikoreksi oleh firman Tuhan. Sehingga hidup kami terus selaras dengan Tuhan. Bahkan hidup kami terus bertumbuh kuat di dalam Tuhan. Hidup kami terus berdampak maksimal bagi Tuhan dan bagi sesama. Haleluya.
Urapi hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan. Urapi berkati anak-anak-Mu yang mendengarkan. Sehingga kami sungguh dipuaskan dan sungguh diperlengkapi. Kami dikuatkan untuk kami siap keluar dari tempat ini menjadi misionaris Tuhan, saksi Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Hamba berdoa Bapa di sorga, apabila ada yang sakit aku berkatakan, sembuhlah sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kesembuhan-Mu, terima kesembuhan, terima kesembuhan. Sekali lagi dengan iman, terima kesembuhan. Katakan, aku sudah sembuh. Engkau yang datang dengan kelemahan, percayalah, engkau sudah menerima kekuatan yang baru. Yes. Engkau yang susah, engkau sudah dihiburkan berlimpah-limpah. Engkau yang datang dengan kebimbangan, keteguhan, segala keraguan, imanmu sudah diteguhkan saat ini oleh hadirat Tuhan sendiri. Haleluya. Engkau yang terikat dengan berbagai ikatan dan kebiasaan buruk dan berbagai masalah, engkau sudah dilepaskan oleh hadirat Tuhan sendiri, oleh kuasa nama Tuhan sendiri. Haleluya. Engkau yang berkekurangan, percayalah, engkau sudah diberkati di alam roh, di hadirat Tuhan, dan engkau akan melihat berkat itu berlimpah di hadapanmu sendiri, hari ini, esok, dan hari-hari yang ada di hadapan engkau. Kesehatanmu diberkati, usaha pekerjaanmu diberkati, bisnismu diberkati, anak-anakmu diberkati, suami istrimu diberkati, pelayananmu terlebih lagi diberkati oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, kuasa gelap, kuasa jahat sudah kalah 2000 tahun yang lampau. Apabila masih ada sisa-sisa pengaruh kuasa kegelapan orang kuat di daerah ini, kami datang dengan kuasa Tuhan Yesus. Kami ikat engkau, kami runtuhkan engkau, kami hancurkan engkau, kami tolak engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja GBI anugerahlah yang diberi Tuhan otoritas untuk menjadi penguasa, memegang kendali di tempat ini, di alam roh terutama, dalam nama Tuhan Yesus. Persiapkan hati setiap kami. Persiapkan hak pikiran kami untuk 100% bulat untuk firman Tuhan. Sehingga kami akan pulang dari tempat ini. Kami mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Kami mengalami perubahan, kemajuan yang luar biasa. Berfirmanlah Bapa, ambil alih mik ini, mimbar ini, ambil alih hamba-Mu, biar engkau saja yang dipermuliakan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menyambut, melakukan firman Allah. Kita yang siap dengan sukacita, kita sama-sama katakan. Yang siap lebih lagi katakan. Oh haleluya, tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Lebih lagi, haleluya. Haleluya. Cas kiri kanan minimal 3 orang. Katakan, mari kita tetap bersukacita. Katakan, antusias, jangan tanggung-tanggung, jangan jaim, ya. Lepaskan sukacitamu buat saudaramu yang ada di sebelah kiri kananmu. Baik, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk anak-anak kami yang setia mengasihi Tuhan, mempersembahkan talentanya. Makin diberkati kalian semua, amin. Ya, termasuk juga para WL singer kita, semua diberkati, amin. Baik, terima kasih kami kepada Tuhan, juga kepada jemaat di tempat ini, khususnya kepada hambanya, gembala kita di tempat ini, Pak Pendeta Manik, yang telah meminta kami, yang menyuruh kami untuk melayani di tempat ini. Bagi kami datang ke tempat ini bukan sekedar melayani, tapi yang terpenting kami ikut bersukacita, beribadah bersama-sama dengan jemaat di tempat ini. Itu yang terpenting bagi kami. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, janji ya, setiap kali kebenaran disampaikan dari member ini, langsung katakan amin. Gak usah lihat kiri kanan, ya. Gak usah segan-segan bilang amin, karena belum dibayar. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya. Saya mau katakan sebelum kita sampai kepada firman Tuhan, ada 1001 alasan kita untuk bersedih. Ada 1001 alasan buat kita untuk tidak bersemangat. Tetapi cukup satu alasan untuk kita bersukacita. Katakan amin. Yaitu apa? Masih ada Tuhan. Katakan kiri kanan, masih ada Tuhan. Itu saja. Cukup itu. Yang lainnya 1001 macam kesedihan tersingkir karena masih ada Tuhan. Setuju? Ayo dong, tepuk tangan bagi Tuhan. Baiklah.
tema kita yaitu keluarga yang melayani, Pak ya. Keluarga yang diberkati. Ke saya soalnya keluarga yang melayani. Samalah itu. Keluarga yang melayani adalah keluarga yang diberkati. Kan begitu ya, tinggal dibolak-balik pun itu juga intinya. Keluarga yang diberkati pasti keluarga yang mau melayani. Kan begitu ya. Puji Tuhan. Di dalam Alkitab ada satu peristiwa, di mana di dalam peristiwa itu ada satu keluarga yang luar biasa melayani Tuhan, ya. Mereka sebelumnya sudah diberkati dan mereka terlebih lagi diberkati, di mana di rumah mereka hadir Tuhan, hadir malaikat Tuhan, hadir roh Tuhan, hadir hamba Tuhan, hadir sukacita Tuhan di dalam rumah itu. Luar biasa. Ya, padahal orang itu bukan orang Yahudi, bukan orang Kristen pula. Waktu itu sudah ada Kristen, orang Yahudi sudah lama ada agama Yahudi. Tetapi dia adalah seseorang yang non-Kristen, non-Israel, tetapi dia adalah sosok bagi kita untuk kita boleh menjadi keluarga yang melayani. Ya, artinya apa? Kalau dia saja yang bukan Kristen, kalau dia saja yang bukan bangsa Yahudi melayani Tuhan, mari jangan kalah dengan dia. Kok diam? Amin. Jangan kalah. Haleluya. Baik ya. Pastikan saudara matikan dulu paketnya. Ya, matikan dulu paket. Karena sekarang ini terlalu mudah orang seperti mendengarkan khotbah tapi fokus pada WhatsApp. Fokus untuk mengatur rencana kemana kita makan sore atau jalan-jalan sore. Di luar sana maksud saya. Kalau di tempat ini enggak, semua fokus pada firman Tuhan. Amin. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu Saudara, marilah kita sama-sama membuka dari Kisah Para Rasul 10. Pastikan saudara baca Alkitab ya. Jangan menjadi penonton, tetapi semua ya. Hentikan dulu segala sesuatu yang lain, rencanamu makan siang di BPK mana atau di mana. Lupakan dulu itu, fokus 100% pada firman Tuhan, ya. Tidak satu pun kedapatan oleh malaikat dari saudara yang tidak buka Alkitab, ya. Karena kita semua masih butuh firman Allah. Yesus saja menghadapi iblis pakai firman Tuhan, apalagi kita lebih butuh lagi. Baik. Ya. Nah, kita buka dari Kisah Para Rasul 10, saya akan bacakan, saudara ikuti. Bila ada bagian yang saya minta saudaraku membacakannya, baca dengan suara yang jelas dan suara yang lantang. Demikian, saya akan baca. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Dia seorang Italia, bukan Israel, bukan Kristen. Dia saleh, dia suci, ya dia rohani. Ya, Bapak Ibu Saudara, dia rohani, ia serta seisi rumahnya. Jadi bukan hanya dia. Berarti Bapak ini menunjukkan teladan di rumahnya sehingga berenya, keponakannya, mertuanya, siapa lagi yang ada di rumahnya itu, pembantunya, tetangganya, itu apa sama dia? Jadi ikut mengikuti teladannya. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah dan ia memberi banyak sedekah. Nah, selain itu dia juga seorang yang suka memberi, dia suka melepaskan berkat dia, saudara-saudara, ya. Memberi bukan sedikit, ya, tapi banyak sedekah kepada umat Yahudi. Nah, kalau udah banyak sebenarnya bukan lagi sedekah, kan begitu. Sedekah itu mungkin 5.000, 10.000 kan gitu. Tapi kalau udah jumlahnya banyak berarti ratusan ribu, kan gitu saudara-saudara. Nah, kepada umat Yahudi, ini kepada umat Yahudi loh, kepada umat Tuhan, dan senantiasa berdoa kepada Allah. Udah nampak di sini sosok Bapak ini adalah seorang imam. Meskipun belum terima Yesus, tapi dia sudah percaya kepada Tuhan, dia sudah menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan dia sudah menjadi sosok teladan. Ayat 3, dalam suatu penglihatan, nah, di sini dia mendapat kehormatan dari sorga. Ya, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu
dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Ya, dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyama kulit yang bernama Simon, yang tinggal di tepi laut. Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh pula, ya, dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara ikuti baik-baik, mulai camkan, mulai resapi, mulai taruh di hati, mulai menjiwai apa yang sedang terjadi sampai pada ayat yang ke-7 ini, adalah seseorang yang diberkati. Dia seorang perwira. Umumnya kalau perwira minimal, ya, minimal itu letkol, kolonel, atau mungkin juga dia sudah brigjen, sudah bintang 1, ya kan? Dia seorang yang saleh, seorang jenderal yang saleh, ya. Meski ada juga di luar sana jenderal yang gak saleh. Ya, tapi ini seorang perwira yang saleh. Yang luar biasanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita selami, dia bukan Yahudi. Dia bukan Kristen. Dia orang Italia. Nah, yang kita pelajari dari sampai batas ayat 7 ini banyak. Di antaranya, 1, ternyata betullah Allah tidak melihat suku, tidak melihat bangsa. Bangsa Israel, bangsa pilihan, tidak peduli Tuhan kalau dia berdosa, dihukum juga, sama seperti yang terjadi di padang gurun ketika perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Tanah Perjanjian. Mereka bersungut, mereka nyembah berhala, mereka zina dan sebagainya. Ditelan bumi mereka. Tapi bangsa Israel pun kalau sungguh-sungguh percaya Tuhan, diberkati Tuhan juga dengan luar biasa. Namun ternyata bangsa lain pun sejajar di mata Tuhan, meskipun dia orang Eropa, karena dia saleh, berarti suci hatinya, rohani dia, rajin dia menyembah Tuhan, dan juga rajin dia memberkati orang lain. Saya percaya orang ini pun di rumahnya nggak pelit dia. Kalau dia pelit, ya kan, pasti pembantunya, pengawal-pengawalnya, seisi rumahnya, pasti kalau dia ngomong Tuhan, ngomong firman misalnya, pasti diam-diam, mohon maaf, pasti dibilang di belakangnya, pret, katanya. Bahasa anak muda sekarang, pret, ngomong aja, katanya. Tapi seisi rumahnya ikut seperti teladan dia. Berarti orang ini sangat baik, seorang pemberi. Wow, jarang-jarang, tidak banyak perwira yang seperti ini. Ada sih, kami kenal seorang perwira, polisi jenderal dia, bintang 1 dia, kenal sangat baik dengan kami. Dia juga jemaat GBI di Jakarta. Orangnya baik, pemberi, nggak pelit, suami istri sama, rendah hati, sederhana. Kamu habis naik bus, Pak. Turun dari bus, jalan kaki beberapa ratus meter ke kantornya. Mobilnya ada sih, bukan berarti nggak ada sama sekali. Tapi dia hidup sederhana dan mendukung pekerjaan Tuhan. Wah, pagi ini kita diperkenalkan sosok-sosok. Ternyata masih banyak orang yang masih mau menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Haleluya. Nah, apa yang kemudian kurban
yang dikeluarkan, yang dikorbankan oleh sang perwira ini. Di ayat 8, ikuti saya Bapak Ibu Saudara, jangan ngantuk. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, kepada suruhannya, ya, keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat ke kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah seorang hamba Tuhan, seorang penginjil di tempat yang berbeda, sedang dilawat Tuhan. Seorang gembala, Petrus Huta Barat atau Petrus Manik ini mungkin ada dipersiapkan, ya, ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi, tampak olehnya langit terbuka, dan dari sana turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke bawah. Di dalamnya apa terdapat? Terdapat pelbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar, dan burung. Itulah penglihatan yang dilihat oleh si tadi pendeta itu, ya kan? Hamba Tuhan itu, si penginjil itu. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau mengatakannya haram. Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu. Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Kornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Simon. Mereka memanggil seorang dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah roh, ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu? Jawab mereka, Kornelius seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima penyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Ia mempersilahkan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka, dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka ke Kaisarea. Kornelius sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Apa yang terjadi? Apa yang saudara lihat? Apa yang saudara pelajari dari sampai pada ayat ini, ya? Yaitu bahwa kita disuruh Tuhan untuk meninggalkan budaya kebiasaan kita demi keselamatan orang lain. Petrus disuruh lupakan itu, peraturan-peraturan. Pesawat semangat sampai di Kuala Namu, dia ngerental mobil sampai ke Tiga Dulu. Semangat. Sampai di Tiga Dulu ditanya sama supirnya, ini dari daerah mana? Tiga Dulu. Wah, jauh lagi. Berapa dulu lagi yang mau melewati mau bisa 1.000 dulu. Dia sampai di Tiga Dulu, dihitungnya 997 dulu lagi yang harus dilewati. Kapan lagi yang sampai? Karena dia mendengar intimidasi kata-kata. Dia mundur pulang lagi. Dari Medan sampai Tiga Dulu sudah berapa jam? Masih Tiga Dulu. 997
dulu lagi berapa jam lagi. Ini intimidasi kata-kata. Dia mundur. Dia tidak meminta hikmah. Ya, dia hanya dengan kata-kata 3 dengan 1000. Padahal dari 3 dulu ke 1000 dulu itu tinggal berapa jam lagi. Cuma karena perkataan tadi dia